Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang deret. Nah, deret ini adalah jumlah dari barisan yang berurutan. Nah, yang berurutannya gimana? Karena kita belajarnya deret aritmatika, maka jumlah dari barisan yang berurutan yang memiliki beda yang sama. Nah, jadi kalau di barisan aritmatika itu contohnya, misalkan langsung ke contoh. Contohnya itu misalkan dia 1, misalkan tambah 2 ya, di sini bedanya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, yang namanya jumlah adalah penjumlahan dari, misalkan ditanyanya itu jumlah 3 suku pertama dari deret aritmatika. Berarti yang dijumlahkan yang ini 1 tambah 3 tambah 5. 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Ini adalah deret dari aritmatika. Jadi barisan yang dijumlahkan itu adalah barisan aritmatika. Makanya pahami dulu barisan aritmatika, maka lanjut ke deretnya atau jumlahnya. Nah, rumus dari deret aritmatika yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali A tambah UN, di mana Sn adalah jumlah dari deret aritmatika, n adalah suku ke n, lalu ada A itu adalah suku pertama, dan UN adalah suku ke n. Nah, karena di sini kita cerita tentang deret aritmatika, maka rumus UN yang digunakan adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi ada 2, kita cari dulu UN-nya, baru kita masukkan ke deretnya. Atau misalkan kalian nggak mau nih cari UN-nya, maka kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Jika jika tidak diketahui UN-nya, gitu ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu UN-nya kita pakai yang ini, tapi kalau dikasih tahu UN-nya kita pakai yang ini. Jadi ada 2 rumus yang bisa kalian gunakan. Oke, kita ke soal. Hitunglah jumlah. Jadi kalau dia deret, dia biasanya ada kata-kata jumlah. Jumlah 5 suku pertama dari deret berikut, dari barisan berikut, gitu ya. Nah, ini kita harus tahu dulu, ini aritmatika atau geometri. Caranya kayak gini. 3 ke 5 kira-kira tambah 2. 5 ke 7 tambah 2. Nah, dia penjumlahan 2 secara berurutan. Nah, berarti otomatis ini kan barisan aritmatika. Dia bukan bentuk perbandingan, perkalian, tapi penjumlahan. Nah, karena yang ditanya jumlah, berarti kita ke deret. Tapi kalau yang ditanya cuma suku kesekian gitu kan, nah berarti barisan. Tapi kalau yang ditanya jumlah, maka kita pakai rumus Sn. Nah, berarti kan di sini kan kita kan nggak tahu kan, karena kan yang ditanya ini jumlah 5 suku pertama. Kita nggak tahu U5 ini berapa. Maka kita pakai yang ini aja, yang N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. N sama dengan N per 2 dikali 2A tambah kali N kurang 1 kali B. Karena kita nggak dikasih tahu UN-nya. Kalau kita dikasih tahu UN-nya, kita pakai yang ini. Nah, berarti di sini karena yang ditanya ke 5, berarti S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2 kali A-nya itu yang pertama, yang 3, ditambah N itu adalah yang ini, 5. Berarti 5 kurang 1 dikali B. Bedanya ini, yang ini. Beda itu diperoleh dari U2 kurang U1. U2-nya kan 5. 5 kurang 3 sama dengan 2. Berarti beda sama dengan 2. Nah,
5 dibagi 2 kan nggak bulat tuh, berarti kita buat aja dulu 5/2. Oke, kita kalikan dulu yang di dalam. 2 kali 3 berarti 6 ditambah, oh sorry ini bedanya itu kan harusnya 2 ya, 2 kali 2 berarti 5 kurang 1 itu kan 4, 4 kali 2 8, berarti SN sama dengan 5/2 dikali 6 tambah 8 itu sama dengan 14. 14 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. 14 bagi 2 7. 5 kali 7 sama dengan 35. Maka diperoleh S5 atau jumlah 5 suku yang pertama yaitu 35. Oke, lanjut soal nomor 2. Hitunglah jumlah 11 suku pertama. Kalau jumlah berarti larinya ke SN. Oke, udah ketemu nih SN. Cuman SN yang mana nih? SN aritmatika atau geometri? Nah, cara untuk mencarinya, berarti kita lihat nih perbandingan. 5 ke 10 tambah 5. 10 ke 15 tambah 5. Stabil dia, tambah 5. Berarti selanjutnya tambah 5 juga. Nah, berarti barisan yang di sini itu adalah barisan aritmatika. Maka yang kita cari adalah jumlah atau deret dari aritmatika. Oke, kan ini kan kita nggak dikasih tahu nih jumlah 11 suku yang pertama. Kita nggak dikasih tahu U11-nya berapa. Maka sama seperti soalnya sebelumnya, kita pakai rumus yang kedua yang tidak diketahui SN-nya. Berarti N/2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke, karena yang ditanya jumlah yang ke-11 data, maka S11 sama dengan 11/2. 2 dikali suku pertamanya yang ini, yang pertama kali keluar, ditambah N-nya yang ini, yang 11 kurang 1 kali B. Nah, beda diperoleh, beda U2 kurang U1, 10 kurang 5 sama dengan 5. Berarti di sini 5. Berarti S11 sama dengan, karena ini nggak bulat dibagikan, maka tulis balik aja. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 11 kurang 1 sama dengan 10. 10 kali 5 sama dengan 50. Oke, lanjut. Berarti S11 sama dengan 11/2 dikali 10 tambah 50 sama dengan 60. Nah, sama-sama bisa kita habis nih. 2 bagi 2 1, 60 bagi 2 30. 11 dikali 30 sama dengan 330. Maka diperoleh jumlah 11 suku yang pertama yaitu 330. Oke, lanjut di soal nomor 3. Barisan aritmatika diketahui U2 sama dengan 25, U6 sama dengan 65. Yang ditanya jumlah berarti deret. Deret yang mana nih? Deret aritmatika atau deret geometri? Karena di soalnya udah dibilang barisan aritmatika dan yang ditanya jumlahnya, maka yang dicari adalah deret aritmatika. Oke, dari U2, kalau di aritmatika UN itu kan sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti U1 pasti A, U2 sama dengan A ditambah kurangkan 2 kurang 1 kali B, B. U3 sama dengan A tambah N 3 kurang 1 2B. Berarti kalau U10 sama dengan A, 10 kurang 1 berarti 9B. Gitu ya. Berarti kalau U6 sama dengan A tambah 6 kurang 1 5B. Oke, kita ke soal. U2 kan sama dengan 25. U2 itu A tambah B. Kalau didapat ini 1. U6 itu sama dengan 65. U6 sama dengan A tambah 5B. Karena 6 dikurang 1 kan 5B. Oke, udah dapat nih dua-duanya. Nah, dari sini kita eliminasi. A tambah B sama dengan 25, A tambah 5B sama dengan 65. Oke, kita kurangkan. A dikurang A, maka habis. B dikurang 5B, berarti negatif 4B. Sama dengan 25 dikurang 65, berarti sama dengan negatif 40. Oke, untuk mendapatkan nilai B-nya, berarti negatif 4 ini kita pindahkan ke seberang. Jadi, di bawah negatif 4.
Berarti B sama dengan negatif bagi negatif berarti positif. 40 bagi 4 sama dengan 10. Maka diperoleh B sama dengan 10. 2 itu kan sama dengan A tambah B. U2 nya sama dengan 25. A nya kita nggak tahu berapa, B nya 10. Nah biar dapat nilai A aja berarti pindahkan 10 nya ke seberang. Jadi min 10. 25 kurang 10 15. Maka diperoleh A sama dengan 15, B sama dengan 10. Nah, yang ditanya adalah deret dari 8 suku. Nah, gini, SN sama dengan, karena kita nggak tahu U ke-8-nya berapa, maka sama seperti soalnya sebelumnya kita pakai N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti S8 karena ditanya jumlah ke-8 suku. 8 per 2 kali A nya itu 15 ditambah N nya yang ini 8 kurang 1 kali B nya yang ini 10. Berarti 8 bagi 2 ini kan bulat 4. 2 kali 15 30. 8 kurang 1 7. 7 kali 10 sama dengan 70. 4 dikali 30 tambah 70 sama dengan 100. 4 kali 100 sama dengan 400. Maka diperoleh jumlah 8 suku yang pertama dari deret aritmatika adalah 400. Oke, lanjut. Di soal nomor 4 dibilangnya suatu barisan aritmatika di mana suku ketiga sama dengan 5, suku kelima sama dengan 9. Jumlah 15 suku. Nah, kalau dibilang jumlah berarti larinya ke deret. Karena barisannya berbentuk aritmatika, maka kita pakai yang aritmatika. Berarti ini termasuk deret aritmatika. Ya, jadi bedakan deret atau barisan lihatnya gini. Kalau ada jumlahnya berarti dia deret. Kalau nggak ada kata-kata jumlahnya, cuma ditanya suku kesekian, berarti dia barisan aritmatika atau geometri. Karena udah dibilang barisan aritmatika, maka kita pakai aritmatika. Nah, kalau dia U3 berarti itu sama dengan A ditambah 3 kurang 2, 3 kurang 1 berarti 2, 2B. A tambah 2B sama dengan 5. Lalu dibilang U5 sama dengan A ditambah 5 kurang 1, 4B sama dengan 9. Nah, dari dua persamaan ini kita substitusi. Oke, kita dari yang besar dulu. U5 kan A ditambah 4B sama dengan 9. Lalu yang U3 A tambah 2B sama dengan 5. Oke, kita kurangkan, kita eliminasi. A dikurang A habis. 4B dikurang 2B berarti 2B. 9 dikurang 5 4. Oke, sekarang kita bagikan 4. 2-nya ini kan dia dari kiri, pindah ke seberang berarti di bawah. 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka diperoleh B sama dengan 2. Oke, kita udah dapat B. Sekarang kita cari A. Nah, kita bisa cari A dari yang sini atau yang ini. Misalkan Umi maunya yang ini aja. Berarti A tambah 2B sama dengan 5. Masukkan nilai B-nya itu 2. 2 kali 2 sama dengan 5. Berarti A tambah 2 kali 2, 4 sama dengan 5. Oke, untuk mendapat nilai A-nya berarti 4 yang di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan. Positif berubah jadi minus. Berarti A sama dengan 1. Oke, sekarang kita lari ke SN-nya yang aritmatika. Oke, karena yang ditanya S15, maka N-nya nanti kita ganti jadi 15. Kan kita nggak tahu nih UN-nya berapa, berarti kita pakai yang 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Berarti S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 kali 1 tambah N-nya yang 15. 15 kurang 1 kali bedanya 2. Oke, karena 15 per 2 ini nggak bulat, maka kita biarkan aja 15 per 2. 2 kali 1 2. 15 kurang 1 itu 14. 14 kali 2 itu sama dengan 28. 15 per 2 dikali 2 tambah 28 itu sama dengan 30. Oke, sekarang kita coret. 2 bagi 2 1, 30 bagi 2 15. 15 dikali 15 sama dengan 225. Maka diperoleh jumlah 15 suku pertama yaitu 225. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam ruang sidang terdapat 5 baris kursi. Berarti ada 5 baris. Ada sebanyak 5 baris nih ya, misalkan 3, 4, 5. Oke, nah baris yang paling depan itu dia ada 10 kursi. Lalu bertambah
baris berikutnya kursinya lebih banyak, 3 kursi lebih banyak dari baris depannya, berarti bertambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3 sampai di akhir. Jumlah kursi ruang sidang, berarti yang ditanya S5 karena total barisnya ada 5, berarti S5. Oke, nah A-nya atau U1 itu sebanyak 10, bedanya karena bertambah 3 terus, berarti bedanya sama dengan 3. Nah, kalau ini lebih gampang karena kita langsung masukkan ke rumus N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Oke, berarti S5 sama dengan 5 per 2, 2 dikali A-nya 10 tambah N-nya 5 kurang 1 dikali bedanya 3. Oke, 5 per 2 dikali 2 kali 10 20, 5 kurang 1 4, 4 kali 3 12. 5 per 2 dikali 20 tambah 12 sama dengan 32. Oke, kita coret. 2 bagi 2 1, 32 bagi 1 sama dengan 16. 16 dikali 5 sama dengan 80. Maka diperoleh banyak kursi pada ruang sidang itu sebanyak 80 kursi. Oke, yang terakhir di soal nomor 6, katanya ada seutas tali dibagi 4 bagian. Ada tali dibagi 4 bagian. Oke, 4. Oke, berarti ini U1, U2, U3, U4. Nah, bagian yang membentuk barisan aritmatika. Oke, aritmatika. Jika panjang tali terpendek 15, panjang tali terpanjang, berarti yang ini kalau dari bagi kan yang paling panjang itu kan berarti kan U4. U4-nya 45. Maka panjang tali mula-mula. Nah, yang ditanya panjang seluruhnya. Nah, SN itu kan ada 2, N per 2 dikali A tambah UN. Ada yang SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini digunakan saat diketahui UN-nya, dan ini digunakan saat tidak diketahui UN-nya. Nah, kebetulan di soal nomor 6 kita udah tahu A-nya dan kita udah tahu UN-nya. UN-nya ini maksudnya U keempat ya, karena yang ditanya S4. Nah, maka kita pakai yang rumus yang pertama. S4 sama dengan 4 per 2 dikali A. A-nya berarti 15 karena suku yang pertama. UN atau U4-nya yaitu yang suku terakhir yaitu 45. 4 bagi 2, 2. 15 dikali 4 ditambah 45 sama dengan 60. 2 dikali 60 sama dengan 120. Maka diperoleh panjang dari tali awalnya yaitu 120 cm atau setara dengan 1,2 meter.